Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ya Allah, Indonesia kaya raya ya Allah. Kau berikan negara ini luar biasa, nikmat berlimpah ruah. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang amanah dan jujur. Luruskan hati mereka ya Allah, para pemimpin kami. Dari mulai pejabat yang paling rendah sampai pejabat yang paling tinggi ya Allah. Dari tingkat RT sampai dengan tingkat istana ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah hari Sabtu pagi ini dengan kajian hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kita ingin mencontoh dan meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam aspek kehidupan kita. Tidak mungkin kita bisa cinta kalau kita tidak kenal. Makanya kita harus baca hadis-hadisnya sehingga kita nanti bisa mengenal beliau secara utuh. Pagi ini kita bersama hadis yang nomor 43. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Haddatsana Ishaq ibnu Mansur qala haddatsana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila sab'ati mi'ati di'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi misliha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita, idza ahsana ahadukum islamahu, apabila telah memperindah salah seorang di antara kita islamahu akan keislamannya,
Wa kullu hasanatin, maka tiap-tiap kebaikan ya'maluha yang ia kerjakannya, satu kebaikan, tuktabu akan ditulis lahu buat dia bi asyri amthaliha, dengan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai dengan 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha, dan setiap keburukan, setiap kejelekan yang terkerjakan olehnya, tuktabu, maka ditulis lahu buat dia bimisliha, cuman 1 kali. Ini masih nyambung dengan analisis yang kemarin di depan, di mana kita sudah berulang-ulang menyebut dan mengenal Islam. Islam itu ada 5 syahadat. Syahadat kita terus kita perindah, kita poles terus, kita amplas terus, kita lap terus, jangan sampai ada debu-debu yang nempel. Nah, banyak sekali debu yang bertebaran, nanti kalau nggak dilap nempel. Ya, salah satunya gubarur riba, debu-debu riba itu masya Allah sekarang begitu pekat mewarnai kehidupan. Kenapa? Karena semuanya mau dielektrikkan dan mau dikartukan. Itu kalau masya Allah luar biasa. Nah, ini yang kedua, sholat kita terus kita poles terus, kita lap terus. Kalau kira-kira kelihatannya ada yang sempat debu-debu nempel, segera diambilkan lapnya, dilap, digosok, dan terus dijaga dan diperindah supaya sholat kita itu sangat indah dan cantik. Yang berikutnya adalah kita punya zakat fitrah. Sebentar lagi akan masuk waktu dibolehkan berzakat fitrah. Semua anak kita, istri kita, dan orang yang berada di bawah tanggung jawab kita di rumah, itu kewajiban kita membayarkan zakatnya. Nah, zakat fitrah ini jangan sampai kelewatan. Kenapa? Karena dia masih sedikit, 3,5 liter per kepala setiap tahun, bukan untuk Allah tapi untuk kita, biar kita sehat, bersih, harta kita juga bersih. Kemudian ada zakat harta kita juga dihitung-hitung kemudian dizakatkan biar zakatnya bersih, biar hartanya bersih dan nanti tumbuh. Jangan sampai kalau kelihatan yang kita dapat dari harta kita kelihatan ada yang syubhat, itu bisa dibersihkan dengan berzakat. Ya, jadi nanti bersih kita punya harta, kita nikmati di dunia, jadi penuh berkah, mengantar kita masuk surga. Yang berikutnya adalah saum, puasa. Nah, ini yang sebentar lagi kita sudah terus merengek sama Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa wafiqna biqiyami wasyami. Sudah kita ulang dari mulai maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, bahkan di sholat sunnah kita sisipkan doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berikanlah keberkahan hidup kami di bulan Rajab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan dan sampaikanlah usia kami ke bulan Ramadan. Karena memang luar biasa, subhanallah, puasa kita di bulan Ramadan sebulan suntuk, jangan sampai cuma dapat haus dan lapar dan tidak memberikan bekas, tidak memberikan efek positif ke dalam tubuh dan jiwa kita, ke perilaku kita, kepribadian kita. Jadi saum
luar biasa. Dengan berbagai macam aksesorisnya kita jaga betul, kita poles, kita amplas, dan kita lap kalau kelihatan ada debu-debunya. Apalagi kalau sampai robek harus ditambal, harus ada yang gompal, harus segera ditambal dan dipoles lagi dengan catnya. Nah, ini tentunya ibadah saum yang memang juga Islam namanya, dan itu adalah Islam, ya. Kemudian yang kelima adalah ibadah haji dan umroh. Itu mah syaratnya kalau mampu, kalau nggak mampu kita banyak, ya, jalan-jalan untuk bisa mendapatkan pahala ibadah umroh dan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang harus terus kita perindah. Kalau sudah itu kita perindah, kita poles, kita jaga betul, maka setiap kebaikan yang kita laksanakan akan dilipat gandakan, pahalanya begitu besar, dan Allah begitu maha pemurah dan maha penyayang. Allah murah banget, Allah kasih dengan satu amalan kebaikan yang kita lakukan dengan catatan di bulan Ramadan, puasa kita jaga banget dah, jangan sampai kena ada unsur-unsur dosa. Nanti yang puasakan bukan mulut saja. Ini kan berawal dari kitab Ihya Ulumuddin tahun lalu. Di bulan-bulan menjelang Ramadan seperti ini saya baca kitab Ihya Ulumuddin, babus saum, babus siam khusus tentang puasa. Nah, saya pikir yang ngajikan kita-kita aja nih, masih kayak tahun lalu aja. Ada beberapa tambahan, alhamdulillah, jamaahnya. Nah, puasa itu yang puasa nanti bukan mulut saja. Kita memang mencoba puasa di mulut kita pasti. Kita tidak makan, tidak minum, tidak memasukkan apapun ke dalam rongga tubuh kita. Itu mulut kita pastinya. Nah, ini jangan berpikir puasa cuman itu saja. Puasa nanti mata kita ajak puasa di bulan Ramadan. Usahakan di bulan Ramadan yang dilihat cuma ayat-ayat Allah, baik yang tertulis dan yang tercipta. Yang tertulis adalah Al-Quran sebanyak 6.236 ayat. Kita coba tamatkan untuk membacanya tuntas, apalagi lengkap dengan terjemahnya bagi yang tidak paham bahasa Arab. Kalaupun paham bahasa Arab, di sampingnya ada kamus, karena masih pasti kita lalui ada kata yang kadang-kadang kita tidak paham, kamus bahasa Arab. Kemudian kita baca juga, ya, ayat-ayat yang lain yang memang termaktub dalam kitab hadis, dan ini enggak banyak seperti yang memang sudah kita ketahui bersama bahwa hadis itu dalam kajian kitab hadis memang cukup banyak. Tapi setelah diadakan penelitian dan kaji ulang, hadis ternyata cuma 3.000 hadis, ya, dari 14 kitab hadis. Karena hadisnya banyak diulang, hanya kelihatannya jadi banyak, ya. Oleh para ulama di kitab Bukhari saja itu begitu banyak hadis-hadis yang diulang dalam bab-bab yang lain. Nah, oleh pakar hadis dalam usianya yang cukup panjang, 20 tahun dia fokus mengadakan kajian kitab 14 kitab ini, terus ditulis ulang. Yang di kitab dalam kitab Sahih Bukhari itu ada diulang, dia tidak ulang, cukup sekali. Nah, ini alhamdulillah 3.000 hadis bisa kita tamatkan di bulan Ramadan. Bisa, ya. Kalau satu hari 100 ayat itu, kalau Quran satu hari kalau 6.000, kalau satu juz berarti 1 bulan tamat. Kalau hadis satu hari 100 hadis, ya, 100 hadis, maka akan terbaca semua dalam waktu 1 bulan. 100 hadis 10 hari sudah 1.000, 20 hari 2.000, 30 hari 3.000. Nah, subhanallah. Ini supaya kita puasa kita betul-betul bagus.
Nah, kita baca. Nah, mata kita usahakan. Telinga kita juga jangan sampai mendengar suara-suara yang diharamkan. Nah, begitu banyak di bulan Ramadan, Masya Allah, kadang-kadang nggak tahu siapa yang bisa ngelarang. Seharusnya kita semuanya berbagi tugas. Ya, di bulan Ramadan tidak lagi suara-suara yang haram kedengaran ke telinga kita. Terutama yang oleh Al-Quran digambarkan lagu-lagu. Lagu itu bahasa Arab, Pak. Ya, lagu-lagu itu apa? Hal-hal yang tidak ada artinya, yang kosong-kosong itu. Ya, yang kosong-kosong kita tinggalkan. Nah, anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, kemudian pikiran kita juga kita ajak puasa. Nah, insya Allah kalau itu semuanya melaksanakan puasa, maka nantinya puasa kita akan sangat indah. Nah, kalau puasa kita sempurna, utuh, maka kebaikan yang kita lakukan pahalanya begitu besar. Misalnya kita bersedekah di bulan Ramadan, itu kan bukan bagian daripada puasa. Itu amalan baik yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Makanya kita sudah sampaikan, di bulan Ramadan buat budget sesuai kemampuan untuk berinfak dan bersedekah. Kalau mampunya 500 berarti 15.000, jangan diutak-atik. Pokoknya berangkat tarawih atau berangkat sholat subuh 500 perak, itu depan ada kotak amal. Tik, masukkan. Setiap malam. Bisanya 1.000, berarti budget kita 30.000 satu bulan. Jangan diambil untuk jajan. Jangan dipakai untuk beli buku takjil. Jangan dipakai untuk beli es krim. Jangan. Pokoknya 30.000 udah untuk berinfak sama satu bulan. 1.000 dilipat gandakan 10 kali sampai dengan 700 kali lipat. Berapa tuh? Berarti 700.000 sekali bersedekah. Luar biasa. Nah, kalau makin besar, kelipatannya makin besar. Makanya dibudgetkan atau dianggarkan atau disiapkan uang ini jangan sampai kepake kecuali untuk berinfak dan bersedekah. Dari kapan? Dari bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, artinya ada rizki kita sisihkan. Ini buat sedekah nih. Jangan sampai terpakai ya, Mak. Kita pokoknya kalau aku mau berangkat ke masjid dan ke musola, ingatkan, Mak, udah bawa infak apa belum? Biar istri kita tuh nanti 1.000 sama-sama tuh. Kalau emang 1.000 berdua aja itu. Dan nanti Mak apa yang bawa, silakan Mak bawa. Atau aku yang bawa. Kalau biasanya ibu-ibu lebih rutin lebih ingat, dia yang pegang, udah kita siapkan 5 untuk infak berdua, kau bawa. Sehingga 1.000 tadi dilipat gandakan segitu. Subhanallah. 700.000. 2.000 berarti 1.400.000. 5.000 berarti, Masya Allah. Luar biasa. Nah, ini kemurahan Allah di bulan Ramadan. Kesempatan jangan sampai ini mausimul khair, kita peroleh terus puasa kita dengan tadi sedekah kita. Itu mah bukan bagian daripada puasa, cuman cat-catnya aja, dekorasinya. Ya. Nah, kemudian di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga dijelaskan bagaimana kita berbuka dan makan untuk di saat kita berpuasa. Berbuka saya ulang-ulang supaya bisa terrealisasi. Mudah-mudahan tahun ini terlaksana. Berbuka bukan makan. Berbuka adalah membatalkan puasa kita. Makanya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, berbuka itu tidak ada roti, tidak ada nasi dari masjid. Yang ada cuman korma 3 butir sampai 5 butir maksimal 7 butir, tapi tidak ada yang 7 butir ketika saya periksa dalam piring kecil yang disajikan oleh panitia. Jadi nanti sepanjang ini masjid kita gelar taplak seret panjang. Kemudian kita semuanya sudah duduk menghadap kiblat menjelang berbuka puasa 15 menit. Paling terlambat 15 menit mau berbuka, kita sudah duduk berbaris di sini. Jangan berpikir saya makan apa, buka apa, minum apa. DKM di sini bersama-sama. Saya sampaikan, tapi saya kan nggak bisa mengerjakan, harus ada timnya, ada panitianya. Nah, panitia bagaimana nanti nggak berdoa cuma ngatur-ngatur makan? Dia dapat pahala, dia dapat kelipatan pahala yang luar biasa.
Nah, duduklah kita semua hadap kiblat. Saat 15 menit paling kalau enggak setengah jam kita sudah habis sholat tahiyatul masjid. Apalagi kalau asar masih balik lagi, ya habis sholat asar balik, apalagi setelah sholat asar nggak balik lagi. Di Masjidil Haram habis sholat asar nggak balik lagi, Pak. Terus sampai berbuka puasa. Mereka Quran di depannya, baca Quran habis asar sampai menjelang maghrib setengah jam, itu bisa dapat 2 juz, bisa dapat 3 juz. Setelah asar aja bisa dapat 2 juz. Berarti 1 bulan berapa juz itu? Setelah asar 1 bulan berarti sudah 2 kali tamat untuk asarnya saja. Luar biasa. Nah, ini adalah bentuk mengindahkan, memperindah kita punya puasa. Di puasa kita tuh bukan main. Warnanya Masya Allah begitu terang, begitu indah dipandang. Nah, setiap kita melakukan itu dilipat gandakan segitu pahalanya. Ya, kita kan al-mu'min kayusun patin, orang yang beriman itu cerdas dan terampil. Menghitung pahala perlu, ya, menghitung pahala perlu kita biar ada pede masuk surga, ya, biar pede kita ini hidup. Artinya kita tidak takut mati, Pak. Kenapa? Alhamdulillah sudah ada tabungan pahala ini. Kalaupun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan depan, di bulan Ramadan dan seterusnya, kita sudah enggak ketakutan. Soalnya salah satu yang menyebabkan orang stres ketakutan. Tidurnya nggak nyaman, nggak bahagia hidupnya. Tapi dia begitu tenang. Kenapa? Ini tabungan pahalanya banyak. Subhanallah. Jadi kalau sudah mulai tahun ini nih, tapi belum juga terlaksana. Setahun lalu sudah saya teriak-teriak, tahun ini nggak tahu bisa terlaksana apa tidak. Ya, kita ke masjid, kita ke musola, kita ke masjid. Yang harus ada kotak. Dulu kalau di masjid kampung di Mekah, itu ada kotak yang sengaja ditulis infak lil iftar. Ada khusus menjelang Ramadan, itu bulan Rajab dan Sya'ban, ada kotak di depan ditulis al infak lil iftar, infak untuk berbuka. Jadi di situ nanti kotak itu khusus memang disiapkan untuk berbuka puasa. Makanya kita datang ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, enggak berpikir saya mau makan apa, enggak. Saya buka pakai apa, enggak. Begitu kita masuk, kita sholat sunat tahiyatul masjid, kita baca Quran, kemudian setelah setengah jam atau setengah jam mau maghrib, tangan kita mulai astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, Indonesia kaya raya, ya Allah. Kau berikan negara ini luar biasa, nikmat berlimpah ruah. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang amanah dan jujur. Luruskan hati mereka, ya Allah, para pemimpin kami. Dari mulai pejabat yang paling rendah sampai pejabat yang paling tinggi, ya Allah. Dari tingkat RT sampai dengan tingkat istana, ya Allah. Itu kita ulang terus. Turun ke bawah. Apa mau dimulai dari diri kita dulu? Ya Allah, saya ini banyak dosa. Ya Allah, saya ini banyak dosa kepada Engkau. Ya Allah, sering berbohong. Badan sehat-sehat bilang sakit. Uang ada dibilang nggak ada untuk berinfak dan bersedekah. Ya Allah, mudah-mudahan ketuk hati saya. Berikan taufik dan hidayah kepada saya, agar saya bisa mengerjakan perintah-perintah-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'. Terus kita sampai azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selesai. Di depan kita ternyata udah ada korma 3 butir. Masya Allah. Kita tidak khawatir bagaimana berbuka. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kita kunyah korma yang 3 butir dengan halus. Masya Allah. Bisa jadi 5 menit berbuka dengan 3 butir korma. Sudah halus banget. Ambil air putihnya, kita minum. Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu, ya Allah, aku berpuasa untukmu. Wa bika amantu, dan denganmu ya Allah aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu saya berbuka. Ya, wabtalatil uruku, bercucuranlah keringat setelah minum. Wa sabatal ajr insyaallah taala, dan puasa kita pahalanya tetap. Mudah-mudahan Kau tetapkan pahala puasanya, ya Allah.
anak-anak saya ya Allah, cucu saya ya Allah, mudah-mudahan berikan taufik dan hidayah kepada mereka untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang soleh dan qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita salat berjamaah, Masya Allah, salat berjamaah. Kita nanti selesai salat berjamaah, doa ringan, kita pulang, kita ngapain? Kita makan bersama istri dan anak-anak. Makan apa? Terserah, nikmati makannya, jangan terburu-buru. Tapi korma 3 butir, 5 menit, 4 menit, 2 menit, itu kunyahnya Masya Allah halus banget 3 butir. Andai kata tidak makan lagi pun kita akan kuat tarawih sampai jam 11 malam. Nah di sini coba dipoles. Bapak Ibu rahimakumullah, masyarakat Mekah dan Madinah itu kan salah satu yang membuat mereka jadi berkah, Jazirah Arab itu salah satunya adalah menyambut Ramadan dan melaksanakan puasanya seperti itu. Pastinya ini puasa yang begitu nyambung kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mereka berbuka? Pasti nyambung kepada Rasulullah, apalagi masyarakat Madinah. Karena orang Madinah itu kan Nabi meninggal sampai akhir hayat, makanya sempat rebutan. Ketika perang Hunain, rebutan itu perang Hunain, rebutan apa? Rebutan sosok Nabi. Ya, Nabi itu begitu perang Hunain kan kasih harta ghanimah kepada orang Makkah banyak tuh. Banyakan, boleh katakan banyakan. Nah akhirnya ada seorang sahabat yang sempat keluar tuh, mulutnya suka comel kan. Doh Nabi lihat kita dibagi dikit, bener. Banyakan saudara-saudara di muka dibagiin gitu. Kita dikit banget. Ada yang ngomong begitu, kedengeran dari Nabi, kumpulin. Saya ini dengan pertimbangan segala macam. Kalau mereka kan baru pada masuk Islam, ini perlu kita dukung, kita beri kekuatan, topang dengan ini dan itu. Nah, kalau emang kamu merasa keberatan, itu nanti semua harta ghanimah yang sudah saya bagikan pada mereka saya tarik kembali, akan saya bagi kepada kamu wahai orang-orang Ansar. Bisa jadi banyakkan kamu, tapi saya nggak balik lagi ke Madinah. Wah, nangis orang Ansar semuanya. Jangan ya Rasulullah, jangan, udah kasih mereka semua, engkau jangan kasih saya, tapi engkau kembali ke Madinah bersama saya. Masya Allah, luar biasa. Nah kita melihat bagaimana Madinah berbuka puasa ya kayak gitu. Jadi masjid kita ini coba, musola kita coba, yuk coba. Dengan 3 butir korma, dan sekarang korma juga gampang dapatnya, kayak zaman dulu musim haji aja orang dapat korma. Mau pulang haji dapat. Sekarang korma itu ada di mana-mana. Ya ada di mana-mana, karena memang kemudahan transportasi dunia sekarang. Subhanallah. Nah itu kan murah, satu karton yang ukuran 3,5 kilo cuman 200 ribuan. Rame-rame kan, itu nggak habis satu masjid dibagi-bagi 3 butir per orang. Ya banyak benar itu. Nah ini bapak-bapak diawali dengan berbukanya yang cantik, ya dengan full doa. Ya Allah, Masya Allah puasa kita nanti setiap kata yang baik yang kita ucapkan akan berlipat gandakan. Subhanallah, subhanallahnya berlipat ganda menjadi 700 kali kata subhanallahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah menjadi 700 kali. Kita ucapkan alhamdulillah, satu kali mendapat pahala 700 kali. Ini kita cantikkan puasa kita supaya seluruh amalan baik kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Masya Allah, mausimul khair, bulan Ramadan ini. Setelah kita sudah sholat taraweh, badan kita enteng, bangun kalau makannya kekenyangan kan jadi berat bangun malam Pak. Ya, sahur nanti barulah makan yang agak sedikit, bobotnya, bebetnya, makanannya bolehlah. Tapi kalau berbuka puasa sudah yang memang manis, karena nanti untuk memperkuat, apalagi di kita kan banyak buah sorga. Apa? Pisang. Buah pisang itu buah yang diabadikan dalam surat Al-Waqi'ah yang menggambarkan makanan orang ahli sorga, makanan ashabul yamin.
Ya, luar biasa itu. Salah satunya disebut buah pisang. Pisang di kita murah meriah. Satu pisang Ambon sudah cukup kita berbuka puasa. Artinya kita sudah punya tenaga untuk sholat. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini kita inginkan kalaupun kita terpleset, terlakukan perbuatan dosa dengan Islam kita tadi yang begitu indah, maka dengan mudah terhapus, karena tadi satu keburukan, satu perbuatan yang jelek itu cuma ditulis satu kali, jadi masih untung banyak secara hitung-hitungan. Kalau yang namanya kebaikan dilipat gandakan sampai 700 kali, kalau keburukan atau perbuatan dosa terlakukan oleh kita sekali, cuma sekali, dijamin masuk surga, Pak. Karena tidak ada orang yang tidak berbuat dosa kan di dunia ini. Ada, cuman nanti timbangan pahalanya yang mana, yang baiknya pahala yang dosa, mana yang beratan, kan begitu. Kalau yang pahalanya beratan nggak ada masalah. Disitulah kita perlu menghitung-hitung di Ramadan, oleh mereka disambutnya bukan main, sehingga keberkahan demi keberkahan. Kalau berita keluar, Pak, ya memang namanya orang dapat nikmat banyak didengkiin. Likulli dzi ni'matin mahsud, setiap orang yang dapat nikmat itu didengkiin orang. Di Saudi itu memang salah satu nikmat Allah yang maha besar, adanya Ka'bah al-Musyarrafah, dan ada Masjid Nabawi, dan di dalamnya ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibayangkan 1 tahun dengan 2 tempat ini, itu bisa sampai 30 juta yang datang ke sana, dan tanpa dipaksa, malah kita memaksa diri untuk berangkat. Kalau bisa kita bisa berangkat tiap tahun bulan Ramadan di 10 terakhir, kita bisa menikmati ibadah di 2 masjid itu. Ya, kalau bisa, ada rizkinya, Masya Allah. Jadi Pak Haji Ridwan nanti tinggal berangkat aja ke masjid, bawa tasbih yang panjang. Mau maghrib bawa tasbih. Ya udah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Adzan berkumandang, buka puasa sudah siap. Di depan kita sudah ada korma yang fresh yang kita bisa nikmati sampai dengan nanti waktu tarawih kita. Allahu akbar. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, inilah saum kita biar begitu antik dan cantik, indah. Nah, jadi dengan puasa yang indah dan cantik, maka puasa kita akan sangat menjamin buat pahala-pahala yang lain. Jadi sholat kita, kemudian infak kita, wiridan kita, zikiran kita, hiziban kita, ratiban kita. Ya, kalau kita habis sempat baca tarawih, habis sholat kita ratiban, itu Masya Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kita baca. Itu Masya Allah bisa sama dengan 700 kali kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, pasti akan terjamin, terjaga dari hal-hal yang mengganggu dalam kehidupan kita dan mencelakai kita, akan terjaga itu semuanya dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu akan bernilai 700 kali bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul basir wa huwas samiul alim. Nah, ini kita usahakan Islam kita terus kita perindah dari syahadah kita, jangan sampai ada, apalagi kalau kita gambarkan sebagai pohon, jangan sampai ada fasilan. Ya, ada fasilan, jangan sampai ada fasilan, atau benalu segera buang. Ya, karena kalau nanti ada benalu dibiarkan akan tumbuh banyak dan tidak berbuah. Kemudian yang ringan-ringan itu kadang ada namanya, kalau orang tua kita cabang gatal. Nah, cabang gatal tuh rintisan-rintisan yang di cabang-cabang tidak perlu diambilin, dibuangin. Terus daun picisan, terus ada sejenis lumut yang nempel di badan, di batangnya, itu pun harus dibersihkan. Insya Allah itu bagusnya bukan main buah pohonan itu.
dan buahnya akan sangat maksimal. Babu ahabuddin ilaullahi adwamuhu. Bab ini pada menyatakan agama atau pekerjaan yang terkait dengan syariah dan agama ini yang kita kerjakan, yang paling Allah cintai adalah yang memang secara istiqomah dikerjakan. Salat duha 2 rakaat setiap hari lebih bagus daripada 8 rakaat. Tahajud setiap malam 2 rakaat plus witir 1 lebih bagus daripada 11 cuman seminggu sekali. Atau kita seminggu sekali tapi istiqomah, adwam namanya. Jadi wa in ahabul amal adwamuhu wa in qalla, ya. Pekerjaan baik yang kita kerjakan secara istiqomah terus menerus itu lebih bagus daripada bagus sekali walaupun sedikit. Tadi rakaatnya kayak sholat tahajud kan bisa 11, Bapak 11 kelihatannya berat, tapi memang rutin tiap malam 2 rakaat sama witir 1 selesai, itu lebih bagus daripada seminggu sekali yang 11. Atau memang nggak bisa juga 2 rakaat sama plus 1 rakaat witir, nggak apa-apa, saya seminggu sekali malam karena memang malam-malamnya kerja terus tugas, nggak apa-apa. Jadi malam tertentu Bapak kerjakan 11 tapi istiqomah setiap malam itu. Nah, ini amalan-amalan yang kita kerjakan termasuk duduk i'tikaf di masjid. Bapak di mana tempatnya? Pak Ishak saya lihat suka di pojok sini nih. Mana Bang Ishak? Nggak ada, nggak kelihatan. Terus Bang Hamzah ada di situ. Bisa langsung dia i'tikaf dulu. Apa i'tikaf? Dia wiridan. Ada hizib yang dia baca, ada ratiban yang dia baca. Silakan baca secara istiqomah tiap pagi. Nah, itu ada nilai khusus, ya. Allah cinta yang kayak gitu, ya, istiqomah. Tapi Haddatsana Muhammad al-Musani haddatsana Yahya an Hisham qala akhbarani abi an Aisyata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa indaha imra'atun. Dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, ya. Tiba-tiba Aisyah sedang kedatangan tamu ibu-ibu. Qala man hadi? Rasulullah bertanya, siapa itu? Kan ketika beliau ada tamu, suaminya masuk, bukakan pintu, disambutnya di depan pintu kan. Rasulullah, kok ada ibu-ibu? Siapa itu? Nah, kata Rasulullah, qalat, Aisyah menjawab, fulanatun, ibu Anu, tadkur min salatiha. Aisyah nyebut-nyebut tentang salatnya ibu Anu. Qala mah, kenapa begitu? Mahaza, kenapa begitu? Alaikum bima tutiqun, Anda harus kerjakan sesuai kemampuan Anda dalam yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib kan memang sudah diukur, sudah terukur oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mampu kita terukur. Wallahi la yamalullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak pernah bosan mencatat amalan-amalan baik kamu sampai kamu nanti sampai kamu memang bosan nanti melakukannya. Wa kana ahbuddin ilaihi ma dawama alai sahibuhu. Adalah yang Allah paling cintai dalam urusan agama adalah yang secara istiqomah dikerjakan oleh yang melakukannya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, pertama Aisyah radhiyallahu anha menyebut tamunya di depan Rasulullah, dan tentunya untuk kita semua ujung-ujungnya siapa itu kita tidak boleh sebut namanya ketika kita cerita sama orang. Jadi kalau ada tamu, ya, yang memang banyak curhat, kita nggak usah sebut. Kalau nanti itu siapa tadi yang datang? Oh, Pak Anu.
Oh, dia dari Bogor, udah selesai. Nah, di sini ceritanya wanita ini mengerjakan amalan-amalan yang sunnah begitu memberatkan dirinya, Pak. Nah, kita kalau yang sunnah tergantung kemampuan kita, dan yang sunnah itu banyak pilihannya. Kalau salat zuhur kan satu, nggak ada pilihan. Salat zuhur satu saja, satu kali, cuma satu malam, satu hari satu malam. Tapi kalau salat sunnah itu banyak pilihannya. Bapak mau ambil yang mana secara istiqomah? Duha saja dah, memang kenapa? Duha pun ya dikerjakan setelah di kantor kan Bapak punya waktu, sebelum masuk, sebelum mulai kerja, atau setelah ya, waktu istirahat ada jeda. Istiqomah 2 rakaat saja. Subhanallah. Nah, ini si wanita ini terlampau memberatkan dirinya. Sholat duha, sholat tarawih yang besok nih kita akan laksanakan, itu sholat tarawih kan sebenarnya hitungan rakaatnya tidak terbatas, Pak. Tidak terbatas, cuman sampai bentuk sholatnya pun tidak mesti dalam berjamaah terus menerus. Kenapa? Karena bisa saja Bapak ada tugas yang memang tidak mungkin berjamaah bareng-bareng, kayak sebagian teman-teman kemarin malam Jumat ada yang nggak ikut nisfu Syaban bareng-bareng, menyesal aja. Nggak, saya bilang nggak usah menyesal. Waktu nisfu Syaban itu kan semalam suntuk. Jadi antum kerja sampai jam berapa? Sampai jam 12 saya baru selesai kerja. Ya nggak apa-apa, nanti pulang udah semuanya sholat wajib, sholat isya udah selesai, baca Yasin 3 kali. Doa yang ada di kitab Kifayah Maslakul Akhyar, kitab kecil tipis. Ya. Karena memang kita sama. Nah, sholat tarawih itu nanti waktunya panjang, jumlahnya juga bervariasi, caranya juga beragam. Jadi tergantung nanti. Bapak jangan memaksakan sementara Bapak sibuk dengan kerja dengan tugas yang memang wajib harus sholat yang 31 rakaat, jangan. Dan tidak mesti berjamaah persis setelah sholat isya, sholat tarawih itu, Pak. Memang tugasnya kan, kalau tentara di perbatasan itu pakai sip, polisi di tempat tertentu pakai sip. Terus bagaimana dia nggak bisa tarawih bersama kita? Nangis? Ya nggak apa-apa. Apalagi yang namanya masinis kereta api. Allahu Akbar di kereta, Pak, nangis dia. Di kereta api lagi jalan ke Surabaya pagi-pagi. Ya Allah, sedih benar. Ya, mau bagaimana? Emang Anda pilih kan? Anda kan kemarin pilih saat mau daftar kerja, saya mau jadi masinis, mau jadi pilot, mau jadi kofilat, mau jadi nahkoda, kan begitu. Begitu ada kerja menyesali, maka dibaca sebelum ke sana. Baca dulu, nanti saya kalau di sini resikonya ini segitu. Subhanallah. Jadi yang sunnah Allah berikan pilihan yang bebas. Tarawih tiga tipe, 11 rakaat, 23 rakaat, 31 rakaat. Bapak mau pilih yang mana, Mas? Panjenengan mau pilih mana? Yang 11 silakan. Tapi istiqomah terus menerus. Jangan kadang-kadang 11, kadang-kadang kagak bisa. Nah, ini yang ribet. Nabi sholat berjamaah tarawih itu cuma 2 malam. Malam berikutnya ditungguin para sahabat, pada nungguin sahabat di masjid Nabawi. Nabi kok nggak keluar nih, tungguin terus. Artinya apa? Pertama, kita sholat tarawih dengan berjamaah terus menerus. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat khusus buat Bapak yang bisa berjamaah sholat tarawih terus menerus setiap malam. Luar biasa. Tidak semuanya orang. Tapi jangan nangis, jangan khawatir Bapak tidak bisa tarawih kalau nanti di sholat berjamaah tidak bareng di sholat isya, itu ada waktunya panjang. Nah, tidak berjamaah di masjid nggak apa-apa, berjamaah sama istri. Nanti sholat tarawihnya bareng aku ya, aku soalnya agak malam nih pulangnya. Bisa.
Yang penting jangan sampai tarawih itu ketinggalan sama sekali satu malam. Nah itu yang catatan penting, nanti dawamnya itu adalah istiqomahnya itu salat tarawih nggak ketinggal selama 1 bulan. Entah di awal waktu bersama imam di masjid, di musola, di salat setelah salat isya, atau di tengah waktu, atau sekalian nanti kita salat malam sekalian salat tarawih dulu dah. Salat tarawih pun kalau kita laksanakan setelah bangun bobok, bangun tidur, itu juga jadi catatan salat tahajud, Pak. Qiyamul lail juga namanya. Nah ini catatan, nanti kan kita tinggal pilih dah tuh di mana posisi kita. Emang yang sunnah kan beragam, tidak mungkin semuanya bisa setelah sholat isya, tidak bisa. Kenapa? Ya tugas masing-masing berbeda-beda dan itu beragam, dan begitu harusnya hidup memang. Ya makanya banyak aturan yang dipermudah buat orang yang masinis, kondektur, ya, kemudian pilot, kopilot, kemudian nakhoda, dia sholatnya sambil duduk, bisa dijamak qosor, begitu. Allah gampangin. Ya, Allah mudahkan. Nah, ini di bulan Ramadan, karena nanti jangan sampai kita semalam suntuk, kita tidak tidur, kemudian tidak sahur, tidak sholat subuh, ribet dah. Ya, jangan sampai kebalik. Nah, diatur, ayo tarawih mau 11, mau 23, mau 31. Ya, kita ambil pertengahan, khairul umur awsatu, yang paling bagus, yang pertengahan dah berapa? 23 dah. 3. Nah itu bapak-bapak, jadi nanti jangan dikira oh saya puasa, enggak, puasa itu maksimal puasa Nabi Daud terus mau puasa, enggak. Semalam suntuk saya enggak tidur, mau sholat aja, enggak. Yang penting tiap malam 2 rakaat sama 1 witir, istiqomah dikerjakan. Nah kita latih di Ramadan dah, kan bilang besok di luar Ramadan lah, masa di Ramadan saya tarawih kemarin 23 rakaat, begitu di luar Ramadan tak witir acan-acan, begitu kata orang Depok mah. Ya, gak witir sama sekali, kan keterlaluan, sayang banget. Dah, ini saja 2 hadis, insya Allah kita sama lagi pekan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, berikan kesempatan disampaikan usia ketika bulan Ramadan, dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.